Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sri Nabila Lelatu Putri, NIM 2330 saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dalam kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan, mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selamat menyaksikan. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses pencarian dan penerimaan karyawan baru di dunia pendidikan, baik itu sebagai guru, tenaga administrasi, atau tenaga teknis di institusi pendidikan. Proses rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan meliputi tahapan-tahapan seperti pengumuman lowongan kerja, seleksi administrasi, uji kompetensi dan tes tulis, wawancara dan penilaian akhir, serta verifikasi referensi dan proses administrasi lainnya. Tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional yang berkualitas untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas pula. Tujuan utama dari rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mendapatkan karyawan baru yang berkualitas, terampil, memiliki pengetahuan yang terbaru, dan dapat membawa perubahan positif bagi institusi pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pelayanan yang diberikan kepada siswa atau peserta didik dan orang tua siswa, sehingga institusi pendidikan tersebut dapat menjadi tempat belajar yang lebih baik. Selain itu, tujuan dari rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk memperkuat reputasi institusi pendidikan serta mempertahankan kualitas produktif karyawan yang ada. Ada beberapa prinsip dasar dalam rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang biasanya diterapkan oleh institusi pendidikan. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi dalam pengumuman lowongan kerja dan proses seleksi. Yang kedua, pemerataan kesempatan baru semua kandidat yang berkualitas tanpa ada diskriminasi yang berdasarkan jenis kelamin, agama, suku, dan status sosial. Yang ketiga, seleksi yang dilakukan objektif dalam mengevaluasi kualifikasi, kompetisi, dan kemampuan calon karyawan. Yang keempat, penerapan asas keadilan dan kepastian dalam menetapkan penghasilan atau gaji karyawan sesuai dengan kualifikasi, pengalaman, tanggung jawab, pekerjaan yang diemban. Proses rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan memiliki beberapa tahapan yang perlu diikuti oleh institusi pendidikan. Yang pertama, penyusunan profil dan verifikasi pekerjaan, yaitu merumuskan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi pekerjaan. Yang kedua, pengumuman lowongan pekerjaan melalui media yang dapat diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, seleksi administrasi, yaitu mengevaluasi lamaran, CV, dan keterangan lainnya yang dapat membantu pelamar. Yang keempat, uji kompetensi atau tes tertulis yang meliputi tes akademik, tes psikologi, tes kemampuan, dan lainnya. Yang kelima, wawancara dan penilaian akhir yang melibatkan proses wawancara baik dengan pihak manajemen maupun pihak tim seleksi. Yang keenam, verifikasi referensi, yaitu memverifikasikan latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan referensi lain dari para pekerjaan. Yang ketujuh yaitu proses administrasi akhir, yaitu meliputi pengajuan surat keputusan, pelatihan kerja, penjaminan kualitas karyawan, dan lain-lainnya terkait proses administrasi. Ada beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, meningkatkan persaingan untuk mendapatkan karyawan baru. Yang kedua, terbatasnya waktu yang dimiliki oleh staf HRD untuk mengelola dan mengatur seluruh proses rekrutmen, terutama jika menggunakan metode manual. Yang ketiga, terbatasnya anggaran yang diinventarisasikan untuk rekrutmen dan seleksi karyawan yang berkualitas dan berpengalaman. Yang keempat, kesulitan dalam mencari kandidat yang sesuai dengan profil pekerjaan yang dibutuhkan dan terkadang menemukan kandidat yang tidak memenuhi harapan. Untuk mengatasi kendala tersebut, institusi pendidikan dapat mencari cara yang lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan teknologi dan mencari strategi yang tepat dalam menilai calon karyawan. Selain itu, institusi dapat meningkatkan branding mereka untuk menarik calon karyawan yang lebih berkualitas, melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam proses rekrutmen institusi pendidikan, bisa
bisa menggunakan portal atau platform online untuk memudahkan melamar, mendaftar, dan memanfaatkan tes online dalam proses seleksi. Selain itu, metode wawancara online juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses seleksi. Kesimpulan dari rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan adalah bahwa proses ini penting dalam pendidikan dan dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan terampil, dapat membantu meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pendidikan. Tahapan-tahapan dalam rekrutmen dan seleksi karyawan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan bahwa karyawan yang diterima memenuhi standar kualifikasi dan kriteria yang dibutuhkan oleh institusi pendidikan tersebut. Melalui rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan yang berhasil, institusi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta pelayanan yang diberikan. Ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik untuk para siswa dan peserta didik, serta memperkuat reputasi institusi pendidikan itu sendiri. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga